sadar bahwa mereka tuh lagi di riset loh gitu. Ya mungkin banyak juga orang yang nggak Nggak tahu ya, tahu nggak kan? nyadar Iya. ya. Padahal mereka ya memang mungkin setiap orang yang menggunakan kita teknologi ya, teknologi itu pasti ada proses di riset lah istilahnya Di ya. riset ya. Berarti kita adalah objek risetnya. Betul. Gitu. Kadang-kadang banyak pebisnis dan orang yang punya merek pun kayak nggak percaya gitu, ngapain harus investasi di riset? Ya udahlah. Langsung aja. Tapi memang kebanyakan gagal sih. Kita pernah riset tentang kondom. Oke, kondom. Oke. Bagaimana perilaku penggunanya? Oke. Ini menarik banget, Yuri, menarik. Hai, selamat datang di Kode Marketing episode ke-1000. Belum. Episode ke-5. Akhirnya ada episode ke-5, nggak berhenti di episode pertama. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget, teman-teman. Dari mukanya aja kelihatan bahwa angka semua ya. Wah, masa sih? Iya, serius. Serius nih? Serius. Coba kita kenalan dulu. Selamat datang Mas Aryo. Halo. Oke, hai. Perkenalan nih? Iya, perkenalan. Silakan Mas Aryo. Ini kalau di riset tuh screening responden. Lagi screening narasumber. Silakan Mas Aryo. Nama saya Aryo. Saya kerja di lembaga riset Indonesia Data. Saya belum ditanya Mas, tadi dulu Mas. Belum. Pertanyaan belum ke situ. Belum ke situ. Nikat nih? Enggak usah dikat ya guys ya. Mas Aryo emang gitu. Jadi terbiasa menjawab pertanyaan berasa responden question spontan. Iya. Jadi bekerja di lembaga riset udah berapa tahun kerja di lembaga riset Mas Aryo? Sudah mungkin 15 tahun kali ya. Wow. Iya. Kalau anak-anak tuh udah SMP ya? Iya sih ya. Iya, udah pinter banget berarti ya. Udah jago banget. Terakhir, kepoin apa Mas Aryo di keseharian kehidupan Anda? Sebenarnya sehari-hari memang kalau kerja di riset di luar pekerjaan juga tentang riset juga sih. Saya lagi hobi meriset mungkin ya tentang saham sih. Ya Allah, hobinya pun meriset saham di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Bahkan waktu luang pun Anda melakukan riset. Betul. Enggak burn out. Karena menyenangkan sih. Menyenangkan ya, oh Tuhan. Oke. Saya lagi ngomong sama orang yang benar dan tepat ya hari ini. Kita bakal ngobrolin banyak soal riset. Mas, bukannya riset itu sebenarnya kalau kita bangun tidur sampai kita tidur lagi melakukan activity riset ya sebenarnya. Enggak sejauh itu aktivitas itu dengan kegiatan sehari-hari. Misal buka handphone tiba-tiba muncul notification barang yang saya suka lagi ada promosi nih. Kok dia bisa tahu Mas Aryo? Kok dia bisa tahu barang yang saya suka? Itu saya merasa saya lagi diikutin nih gitu. Itu risetnya sih sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya riset itu proses untuk mengetahui perilaku mungkin. Kalau kita penasaran terhadap sesuatu gitu ya. Nah, itu ada proses riset di situ. Misalnya kalau konteksnya merek ya. Mereka kan pengen tahu lu tuh kalau misalnya minum kopi gitu, merek apa sih yang suka, terus perilaku bangun jam berapa gitu kan, terus lu kemana aja, itu termasuk riset. Nah, kalau misalnya muncul di handphone ya. Iya, muncul di handphone. Nah, itu kan mereka menggunakan semacam algoritma ya. Wow. Jadi misalnya lu belanja nih di marketplace ya. Iya, marketplace. Nah, lu ternyata meninggalkan jejak digital di situ. Wow. Oke. Nah, jejak itulah yang akan diambil datanya oleh si pemilik merek. Gitu. Oh, jadi gue diikutin dong waktu gue belanja. Gue meninggalkan footmark digital itu. Terkadang pemilik merek tuh lebih tahu mengenai perilaku kita dibandingkan kita sendiri gitu. Wih, agak ngeri ya riset ini. Kayak dukun ya. Berarti sebenarnya orang yang melakukan activity riset itu ngeri ya, karena tanpa kita tahu pun dia sudah lebih mengenal kita dibanding kita sendiri, gitu nggak sih maksudnya? Harus mengenal perilaku konsumen bagaimana, jalan pikirnya seperti apa gitu ya. Berarti Mas Aryo ini secara karakter kalau in person berarti udah tahu dong saya ini anaknya gimana tuh, udah bisa kebaca belum? Asal datanya ada. Datanya ada tuh bisa. Oke. Winda ini morning person gitu, karena terlihat bahwa dia sudah mengaktifkan mode fokus di jam berapa gitu ya. Betul. Terus saya orangnya gimana Mas? Konsumtif nggak konsumtif, itu data apa yang dibutuhkan?
kalau konsumtif ya, data pembelian ya, data pembelian, Oke. kunjungan ke suatu marketplace misalnya gitu kan. Oke. Terus kalau misalnya, contohnya nih kalau kayak Netflix lah ya, ini nyebut merek Netflix. yang apa ya? Nggak apa-apa dong. Lu suka nonton apa saja nih, pasti nanti bakal muncul kan rekomendasinya Ya. apa, video apa nih. Itu riset ya berarti ya? Iya, itu termasuk jenis riset. Termasuk jenis riset. Berarti sebenarnya riset itu dekat banget sama keseharian kita sehari-hari ini gitu. Betul, mungkin aktivitasnya. dari pagi sampai malam kali ya. Iya, berarti kita sebenarnya tuh sedang diikutin sama periset nggak sih semua aktivitas Bisa kita? seperti itu. Bisa seperti Iya. itu. Agak ngeri ya sebenarnya kehidupan ini. Hmm, Oke. Berarti sejenis FBI sebenarnya mirip-mirip nggak sih? ya mereka mengetahui ya, pengen mengetahui sampai dalam itu. Tapi di sisi lain kita juga mungkin terbantu ya. Jadi misalnya kita butuh beli sesuatu nih, tidak ketemu di suatu marketplace, toko gitu ya. Ternyata data kita itu sebar lah ke toko lain. Toko lain bilang, lu tadi mau nyari katakanlah mungkin pakaian ya. Lu mau beli pakaian kan, di toko lain nggak ada, nih gue kasih, gue punya. Iya, gue sering banget lagi gitu. Nah, ditampilin di handphone kita, tadi gue nyari nggak ketemu, tapi iya benar. tawaran nih dari Iya toko similar lain. produk gitu ya. Oh, itu juga Kadang salah membantu satu juga. bentuk output riset ya. Betul. Oh, berarti Mas, gue kan kalau belanja di mall sama teman-teman gitu, kalau bayar bill tuh sebenarnya satu orang nih yang bayarin dulu. Terus ada banyak aplikasi sekarang nawarin kemudahan untuk split billing. Oke. Terus gue pikir-pikir, kok gue diberi kemudahan, berarti dia meminta sesuatu. Kan gue anaknya insecure ya, maksudnya banyak pertanyaan gitu. Apakah gue cocok menjadi periset, Mas? Cocok ya? Jawab cocok dong. Cocok aja deh, gue cepat. Cocok deh. Iya. Jadi gue mikirnya gini, kok semudah itu aplikasi ini memberikan kemudahan dalam keseharian, berarti ada sesuatu di balik ini nih gitu. Kemudian gue mulai overthinking, gue berpikir bahwa ketika gue capture split bill gue, wah, data pembelian gue bisa dilihat dong sama mereka ini gitu. Iya, lu capture kan itu. Iya, gue belinya. capture, terus semuanya detail, bahkan kuantiti, nominal, berapa banyaknya gitu. Iya. Itu untuk apa, Mas? Itu gue berpikir, itu buat apa sih gitu? Nah, itu buat tadi pemilik merek ingin tahu lu beli apa saja sih. Di situ kan tercantum tuh pembeliannya merek apa saja, Yes. kuantitinya. Mereka ingin tahu lu beli merek A berapa kali dalam sebulan misalnya. Lu budget yang lu keluarkan berapa gitu. Ngeri banget ya. Tuh, karena mereka kalau misalnya datengin nih Iya. satu-satu lah, lu ditanya tatap muka nih kan. Lu beli merek baju apa sih? Merek A misalnya. Terus berapa banyak? Sebulan mungkin katakanlah misalnya 5 gitu. Terus harga berapa? Kan kadang lu lupa gitu. Lupa. Berapa ya harganya? Mungkin kira-kira aja range-nya antara 100.000 sampai sejuta atau berapa. Tapi kalau ada bills itu kan langsung exact datanya. Iya, betul. Tinggal Berarti mereka olah. kita nggak bisa bohong ya. Nah, Ngeri betul. ya. Iya. Itu membantu juga mereka, jadi datanya valid lah istilahnya. Datanya valid, lebih meyakinkan dan juga reliable untuk para pemilik merek gitu ya. Berarti sebenarnya banyak bisnis dong di keseharian yang orang-orang tuh nggak sadar bahwa mereka tuh lagi di riset loh gitu. Ya mungkin banyak juga orang yang nggak tahu ya, kan, nggak nyadar iya. ya. Padahal mereka ya memang mungkin setiap orang yang menggunakan kita teknologi ya, itu pasti ada proses di riset lah istilahnya. Di riset ya. Berarti kita adalah objek risetnya. Betul. Gitu. Terus gue kalau misalnya nonton YouTube, tiba-tiba ada pertanyaan muncul, kan gue sebel tuh. Itu riset juga dong. Iya. Apakah kamu menyukai video ini gitu? Betul. Itu nyebelin kan? Iya. Itu riset ya? Tergantung konteksnya nih, nyebelin atau enggak. Kalau misalnya justru itu pengen membantu ya, itu riset ya, pengen membantu. Kalau tidak suka dengan video itu kan nanti tidak direkomendasikan. Nggak akan rekomendasi lagi kan. Oh, berarti ada kata-kata membantu di situ. Riset itu berarti salah satu fungsinya adalah membantu. Di sisi lain memang membantu, ya betul. Membantu, memudahkan hidup gitu ya. Memberikan misalnya produk tuh sesuai dengan targetnya. Oke. Berarti sebenarnya yang dibutuhkan dari riset ini adalah memahami perilaku tadi ya. Perilaku konsumen ya. Perilaku konsumennya. Bahkan kita aja nggak sadar sama diri kita sendiri, si periset nih tahu ya kebiasaan kita, yang kita suka, iya, betul. apa yang preferensi kita terhadap sesuatu gitu ya. Bahkan mereka udah bisa mengcapture itu. Jadi sekeren itu periset itu ya Mas Aryo ya? Iya, pokoknya
riset itu sebenarnya rasa ingin tahunya harus Rasa tinggi. ini harus tinggi, Iya, berarti curiosity. curiosity. Jadi semua hal di dunia harus dipertanyakan. Tuh. Oke, nice. Berbagai macam riset. Jadi aku terpapar banyak informasi terkait riset ya, karena memang ketika akhirnya kita berkolaborasi ataupun bekerja sama banyak orang, kita kan juga minimum harus tahu dulu orangnya. Oke. Jadi kita kepo dulu nih, stalking dulu nih biodata, terus historical dia, dan hal-hal lain lah terkait personality dia untuk bisa nanti at least kalau ngobrol cun ini oke gitu. Itu juga salah satu riset Mas Aryo. Selama masih ada rasa pengen tahu itu Iya. riset sih. Itu riset. Karena riset kan itu menjawab pertanyaan kayak misalnya why, what, when, itu melakukan riset untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, 5W1H ya. Selama pertanyaan itu ada dan kamu mencari proses jawaban itu adalah kita melakukan riset ya berarti. Betul. Selama manusia itu memiliki rasa penasaran, selama itu juga riset itu tetap ada. Wow, berarti ini salah satu bisnis yang akan sustain. Pantesan 15 tahun kerja di riset. Jadi kalau kita nggak mau tahu lagi, gue mau nonton produk, gue mau tahu dah mau kagak itu. Kalau sampai seperti itu berarti riset nggak perlu lagi. Tapi kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Itu kecuali budgetnya unlimited ya nggak sih? Ngapain di riset kayak ya udahlah buang-buang budget aja. Ya tapi apa ada seperti itu gitu kan? Ada. Jarang sekali kan? Jarang sekali. Bisa hitungan jari mungkin ya. Hitungan jari bener-bener. Tapi di majority emang butuh proses itu ya. Yeah. Kalau bahasanya apa scientific approach ya, pendekatan secara saintifik. Berat banget bahasanya. Iya banget. Karena harus valid kan, nggak pakai asumsi pribadi, nggak pakai rasa-rasa subjektif gitu ya. Harus biar objektif, valid. Ya harus pakai objektif gitu kan. Sama nih kayak misalnya sesimpel handphone, kenapa sih setiap perusahaan akhirnya ngeluarin beberapa varian dan produk baru? Seolah-olah tuh kayak mereka tahu apa yang dibutuhkan gitu sama customernya. Itu juga mereka lakukan riset ya Mas Aryo? Iya, karena apa yang dibutuhkan konsumen itu setiap segmen itu kan beda butuhnya. Segmen tuh target market ya, segmen. Ya. Mungkin yang menengah bawah butuhnya murah, terus mungkin ada yang butuh kameranya saja, ada yang butuh speknya gitu. Makanya mereka bikin berbagai macam tipe handphone. Dan itu harus pakai riset dulu dong ya. Betul. Untuk sukses. Jadi mereka misalnya segmen yang menengah bawah nih butuhnya apa saja sih gitu. Segmen menengah atas butuhnya apa saja sih. Itu harus di riset dulu. Harus cari tahu ya. Betul. Karena kalau nggak di riset kan mereka langsung kasih begitu saja ya mungkin budgetnya bakal membengkak. Balik ada kata-kata budget. Betul. Berarti sebenarnya riset ini juga untuk menjaga budget. Iya, karena lebih melakukan penghematan lah istilahnya. Kita nggak riset terus langsung nyebarin produk gitu kan. Kalau gagal itu bakal membengkak biayanya. Berarti mencegah kegagalan adalah riset dulu dong. Betul, gitu ya. Nah ini nih banyak stigma yang beredar di pasaran tuh kalau ngomongin soal marketing research. Mereka tuh berpikir bahwa marketing research itu adalah cost, bukan investment Mas. Iya. Banyak sih. Bisa dibantah nggak tuh? Bisa. Itu biaya. Tapi nggak mikir kayak investasi itu kan banyak outputnya ya. Sesimpel mencegah kegagalan gitu kan, menghemat budget, mengefisiensi waktu biar produknya tepat sama segmen yang tepat gitu. Tapi di luaran sana kalau kita ngomongin market research, kadang-kadang banyak pebisnis dan orang yang punya merek pun kayak nggak percaya gitu, ngapain harus investasi di riset? Ya udahlah. Langsung aja. Tapi memang kebanyakan gagal sih. Ya memang mindset kita mungkin ya harus diubah ya. Mungkin kalau di luar sana itu riset sudah sehari-hari common banget kan. Biasalah gitu kan. Tapi kalau di sini mungkin ya masih menjadi beban lah. Iya. Nah itu mungkin ya edukasi tentang riset itu perlu mungkin ya. Nah kita sekarang coba kita edukasi yuk Mas yuk. Terutama misi UMKM nih. Jadi kalau UMKM itu konsepnya kan simpel ya. Mereka itu masih pakai conventional thinking gitu ya, kayak produk yang laku di pasaran, di-copy dan dijual. Misal kayak sesimpel ikut-ikutan kopi kekinian, bikin juga kopi kekinian. Tapi pas kita tanya, siapa ya pengen dijual ke siapa, harganya berapa, bener atau enggak produk ingredients yang dipilih dan segala macam tuh mereka clueless Mas. Terus kita bilang ya udah lakukan riset itu, bahkan mereka nggak tahu bahwa ada step sebelum produk launching, ada namanya riset market entry itu kan gitu. Nah itu bisa nggak Mas dijelasin? Harusnya sesimpel gini deh, sebelum buka bisnis, lu tuh riset dulu. Nah riset paling sederhana yang dilakuin apa sih buat bikin produk baru di UMKM?
Nah, kalau riset mungkin dengan low budget itu Iya, kan, low budget. ya. Tadi bisa juga istilahnya investigasi ya, mengamati peluang ya. Tapi kalau yang beneran agak naik level nih, Naik level. bisa riset online. Riset online. Dengan itu Oke. budgetnya nggak terlalu mahal dengan seperti riset tatap muka. Oke, riset tatap muka tuh berarti kita harus bertanya langsung kepada Ketemu narasumber, responden. Ya. Oke. Nah, kalau riset online kita cukup mengirimkan pertanyaan. Nanti pertanyaan itu disebarkan lalu nanti kita dapat jawabannya. Secara cepat. Sangat cepat. Iya. Berarti salah satu tools yang paling memudahkan, let's say UMKM yang budgetnya terbatas untuk melakukan riset itu, ada nggak rekomendasi tools low budget, high impact untuk UMKM? Bisa riset online, bisa. Riset online. Iya. Kalau misalnya aku biasa pakai Google Form, Mas, itu salah satu bentuk riset. Betul. Online. Iya. Terus sebarin ke WA group misalnya gitu. Betul. Ya, tapi itu pokoknya sederhana ya. Iya, sederhana. Sangat sederhana. Ya. Kalau sangat sederhana itu impact-nya apa ke output-nya? Apakah tidak membantu? Asal dilakukan dengan metode yang benar ya. Jadi kalau misalnya kita nyebarin ke hanya kumpulan masalah grup yang sama semua gitu, teman doang, kadang kan nggak menggambarkan istilahnya, atau sampelnya kurang. Metodologi salah. Itu tidak menggambarkan. Jadi harus heterogen istilahnya. Iya. Menyebar keanekaragaman. Lebih variatif si respondennya ya. Ya nggak mengumpul di satu tipe doang gitu, betul wanita doang gitu kan, nggak menggambarkan ya. Harus berarti ada varian yang harus juga basic knowledge-nya juga tahu nih gitu ya. Nggak bisa cuman kayak pengen jualan terus sebarnya ke grup WA, grup RT RW, tapi yang pengen dijualnya bukan di RT RW itu gitu. Itu nggak ngejawab pertanyaan, atau bertanya dengan orang yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah. Iya, nggak sesuai, nggak tepat sasaran lah. Nggak tepat. Itu berbahaya juga ya, Mas Aryo? Ya ibaratnya lu nggak lakukan riset gitu ya. Iya. Lu dapat insight tapi insightnya salah gitu. Insightnya salah. Berarti nggak bisa sembarangan juga dong? Iya, nggak bisa sembarangan emang. Oke, berarti langkah sederhananya apa, kayak biar jangan salah nih gitu? Gue nggak ngerti riset misalnya, gue nggak ngerti riset, tapi gue pengen bikin produk. Iya. Gue harus ngapain dulu gitu? Tentuin dulu target marketnya. Itu nomor satu. Terus yang kedua, lu mau market mana nih? Market apa? Ke kalangan menengah bawah, menengah atas, itu nanti kalau udah tentuin lu bisa nyebarin kuesioner ke situ. Berarti basic minimum understanding untuk bisa ngelakuin riset dengan baik dan benar adalah tahu dulu ya ini mau dijual ke siapa. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh juga sama, bikin dulu produknya, nanti ya udahlah biar dunia yang menentukan apakah produknya sukses atau enggak. Kadang gagal kan? Iya, banyak kan gagal emang gitu. Terus juga ada juga yang klaim gini, udah ngelakuin simple riset gitu ya. Jadi dia udah ngelakuin activity in-depth interview gitu sama target marketnya, tapi dia gagal juga gitu. There's something wrong. Apakah produknya salah atau nggak tepat sasaran? Gimana kita ngelihat historical ada yang salah nih, error nih dari proses pembuatan bisnis ini, itu gimana Mas Aryo? Bisa dari metodenya mungkin salah ya. Metodenya salah. Dia salah. Mungkin harusnya kuantitatif, dia pakai kualitatif. Boleh nggak spill dikit aja dalam bahasa yang manusiawi dan humanis? Tadi kita pakai istilahnya. Kita kayak bahasa terlalu riset ya. Kualitatif sama kuantitatif itu kapan dipakainya? Kuantitatif dulu deh. Kuantitatif. Kuantitatif itu untuk mendapatkan insight pada sampel yang cukup besar. Ya. Oke. Biasanya yang kita dapatkan insight-nya itu kayak berupa istilah gunung es ya, puncak gunung es. Tidak tahu mendalam. Misal gini, lu mau makan apa ntar malam? Mau ke ayam bakar atau mie goreng misalnya gitu. Mie goreng. Oke. Nah itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, lu mie gorengnya nanti mau pakai apa? Tambahan apa nih? Kenapa sih lu mau mie goreng? Ribet lu ah. Berarti kualitatif tuh lebih ribet ya, Mas. Lebih mendalam pertanyaannya. Lebih mendalam, lebih kepo. Betul. Lebih banyak pertanyaannya gitu. Iya. Ini nyebelin ya.
membutuhkan jawaban lebih panjang. Iya. Atau simpel lagi nih, simpelnya kuantitatif itu kalau kita di SD ya, kita kan ada pertanyaan pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, itu kuantitatif. Tapi kalau ada esai, pertanyaan esai, itu kualitatif. Simpelnya seperti itu. Simpelnya gitu. Iya. Berarti sebenarnya kalau ditanya insight yang lebih mendalam sebenarnya ada di kualitatif ya? Insight dalam tuh kualitatif. Kualitatif ya. Iya. Jadi kalau cuma sekedar mau tahu kayak penerimaan terhadap produk ini lo terima atau enggak tuh cukup pakai bahasa kuanti aja gitu. Terus skala 1 sampai 5 suka atau enggak suka itu kuantitatif. Skala kuantitatif. Kuantitatif berarti. Kuantitatif menjawab misalnya berapa persen sih populasi atau masyarakat sekitar situ yang suka terhadap produk gue. Persen ya. Persen itu kuantitatif. Oh, ada kata persentase gitu ya, number gitu ya. Tapi kalau udah tanya why, mengapa sih kok suka, terus itu kualitatif. Kalau udah mulai pertanyaan kepo mendalam, sukanya kenapa lu bisa suka gitu tuh kualitatif ya. Oke. Berarti yang penting dulu dilakukan untuk sederhananya seorang pebisnis di UMKM adalah melakukan riset apa dulu sebaiknya sebelum launching produk atau buat ngide produk baru. Sebelum launching produk ya. Bisa kuantitatif, kualitatif. Misalnya kuantitatif ya, lu bikin produk gitu ya, lu survei ke sekitar situ ya, sekitar situ, misalnya di sini mau buka minuman atau makanan gitu kan, kopi misalnya, kopi rasa apa sih yang lu suka gitu. Itu kan berarti ada misalnya ada yang kopi rasa tambahan gula aren, kopi mocha gitu kan, itu ketahuan tuh. Kopi coklat. Ternyata di sekitar situ 70% atau 80% menyukai espresso misalnya. Misalnya seperti itu. Berarti oke. Buka produk, kasih produk yang disukain sama target marketnya gitu ya. Nah, ini berarti sebenarnya mencegah kegagalan itu adalah menghemat budget. Jawabannya adalah market research. Wah, nice. Mas, kita udah ngomongin tadi UMKM, terus harusnya ngapain dulu. Ada gak sih project unik yang terakhir dikerjain sama Mas Aryo? Spill dong. Unik ya? Unik, bahasa unik ya. Apa ya? Banyak sih. Apakah semua unik? Semuanya memiliki khasnya masing-masing ya. Yang paling unik, Mas. Ini bertanya nih. Paling unik, Mas, paling unik. Tapi agak sensitif boleh nggak ya? Boleh dong. Kita nggak sebut merek. Mungkin saya suka yang sensitif. Gimana? Asal nggak baper ya. Gimana? Kita pernah riset tentang kondom. Oke, kondom. Bagaimana perilaku penggunanya? Ini menarik banget. Menarik. Pengguna seperti apa? Betul. Pengguna seperti apa? Misalnya cara menggunakannya. Kapan menggunakannya, merek apa yang digunakan itu. Berapa kali gunainnya? Oh my god, ayo kita ngobrolin ini lebih dalam. Ini kualitatif dong. Gabungan. Oh, berarti kuanti dan kuali. Kuantitas sama kualitatif. Yang menarik adalah apa fenomena yang akhirnya bisa diceritakan kepada penonton kode marketing di project kondom ini. Sebenarnya itu kan project eksklusif ya, jadi ada suatu klien yang kita nggak sebut merek deh. Betul. Ini aja kita ngobrolin soal perilaku. Ternyata tuh gini gitu. Penggunanya tuh gini gitu. Takut ya. Kena isu Enggak kena isu. Jadi ini jawab pertanyaan aja ini Mas ya. Berarti well educate nggak sih market Indonesia terhadap penggunaan kondom? Kan itu tadi ada tata cara ya, katanya ada penggunaan tuh. Iya. Tergantung dari kalau misalnya menengah atas, kalangan atas itu mungkin iyalah. Well educate. Kalau yang menengah itu bawah kurang sih. Kurang. Paling banyak penggunanya adalah menengah ke bawah. Nah, ini kan sangat-sangat ironis ya. Pengguna menengah ke bawah paling banyak tapi tidak mengerti dengan baik penggunaan kondom. Iya. Ya mungkin bisa karena malu juga kan untuk mengetahui itu ya. Jadi beli tapi nggak tahu gitu. Gimana bisa Mas? Bisa jadi. Beli tapi ya nggak tahu menggunakan yang benar seperti apa kan gitu. Ini menarik ya, kita menarik. Itu itu juga di in-depth interview dong.
Iya wawancara tapi bukan kita Gitu. melihat Iya penggunaannya kita ya. enggak Enggak Mas. ya. Bertanya dan Tanya berimajinasi saja. gitu ya. Oke. Berarti di kalangan menengah ke bawah ini adalah hal yang harus dilakukan sama merek adalah sebenarnya edukasi. Edukasi betul. Itu rekomendasinya berarti yang output yang keluar ya. Harus diedukasi. Harus diedukasi. Berarti sebenarnya iklan-iklan yang ada ditayangin baik di media sosial ataupun di TV gitu kan. Sebenarnya penggunaan yang dilakukan sama produk-produk yang sensitif ini kan enggak tata cara dan kapan dan lain-lain kan ya. Banyak cuman promosi produk aja gitu. Dia cuman sebatas meningkatkan awareness doang. Iya, ada awareness produknya aja. ada, Yang gitu. penting merek ini naik nih gitu ya, orang ngerti gitu. Merek gua ada nih. Gitu. Berarti dari something wrong sama market itu dong di Indonesia. Ya mungkin dia harus menyasar atau menggunakan metode lain kali ya untuk memperkenalkan. Kalau TV kan mungkin ada. Kalau TV ada sensor. Sensornya gitu ya. Kalau medsos kan nggak terlalu banyak sensor. Ya mungkin tapi kalau iklan sekarang orang jarang sih nonton di TV, orang Udah skip iklan di YouTube skip. Bahkan saya pakai premium anyway. Adblock. Cila. Oh oke. Kita nggak ngomongin konten di dalam itu deh. Kita ngomongin soal apa susahnya project itu. Karena kan kita ngomongin produk yang cukup sensitif, nggak common ya. Kita nggak lagi meneliti produk yang dengan gamblang orang enak ceritain gitu. Itu kan salah satu produk yang private, ya nggak sih? Betul. Apa kesulitan di project itu Mas Aryo? Cari responden sih. Cari responden? Karena mereka kan malu. Ada cewek nggak yang disasar dalam responden Cewek. itu? Ada. Jadi comparison sama kebanyakan cowok. Ya. Gitu. Gimana tuh sulitnya Mas untuk meyakinkan kayak kita nanya nih buat memudahkan kamu nanti kalau memilih produk, atau pendekatannya kayak iming-iming aja, yang penting kalau lu jawab pertanyaan nanti gua kasih hadiah misalnya gitu. Ya memang kita bilang kita kan nggak nyebut merek ya. Kita ya ini demi penelitian istilahnya. Jadi demi perbaikan si produknya supaya kamu pas menggunakan di masa mendatang itu produknya itu lebih baik lagi. Pendekatannya gitu ya. Dan tentunya ya hari ini mana ada sih yang gratis ya. Iya bener. Ke toilet aja bayar. Betul. Ya, mereka pasti ada. Gue dapat apa sih kalau gue tanya? Iya. Berapa lama sih gitu? Iya. Pasti jawab gitu. Kok jawab nanya pasti nanya gitu. Waktu yang saya berikan kepada Anda ini adalah investasi. Jadi saya harus dikasih penghargaan. Iya. Wajar gitu. Terus ada kata-kata yang sering banget di beberapa tahun belakangan sampai sekarang tuh big data. Iya, tuh lagi. Data besar. Apa itu Mas Aryo?